Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema kesedihannya saat membayangkan wajah kamu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ke readingannya. Di sini untuk kartu pertama yang keluar ada Ace of Pentacles. Saya melihat seseorang ini memang benar-benar menginginkan awal yang baru dengan kamu. Ya, karena dengan situasi yang terjadi, di sini dia merindukan. Dia kehilangan dan dia juga merasa terpisah dari kamu. Apapun yang mungkin menyebabkan kalian berpisah ya pada saat ini. Mungkin ada konflik, ada pertengkaran, ada perbedaan-perbedaan yang menghalangi hubungan ini untuk bisa lanjut. Tapi dia yakin ya bahwa sebenarnya kalian ini sudah ditakdirkan untuk bersama. Jadi dia gak peduli seberapa jauh pun kalian terpisah, seberapa lama pun kalian tidak berkomunikasi, tidak bertemu. Dia yakin bahwa kamu adalah jodohnya. Dia yakin bahwa kamu adalah anugerah yang telah dikirimkan semesta untuk dia. Dia senang mengenal kamu, dia merasa bersyukur. Dia melihat kamu begitu sempurna, begitu spesial di hatinya. Ya, makanya dia berharap akan ada awal yang baru ya di antara kalian berdua. Kalian bisa menjalin hubungan yang lebih langgeng, lebih penuh cinta, dan juga dikelilingi oleh kehangatan. Karena dia udah capek ya untuk memiliki energi yang dingin seperti ini. Kalian mungkin cuek-cuekan, diam-diaman, tidak saling berkabar. Padahal dia penasaran banget sama keadaan kamu ya pada saat ini, kondisi kamu seperti apa. Apakah kamu masih sayang sama dia? Apakah kamu masih cinta dan masih mengharapkan dia untuk kembali? Karena kalau dari sisi dia sangat mengharapkan kamu. Ya, dia sudah melihat kamu sebagai soulmate-nya, twin flame-nya, jodoh yang sudah ditakdirkan untuk dirinya. Oke, kita lihat lagi di sini. Ada kartu Six of Wands. Ada kenangan ya, yang tentunya dia masih ingat sampai saat ini tentang kamu. Dia mengingat kembali ya bagaimana cara kamu berbicara, cara kamu tersenyum, cara kamu memperlakukan dia dengan baik, memberikan perhatian dan juga kepedulian yang tulus. Dia tahu ya bahwa selama ini dia belum bisa memberikan kesempurnaan ya di dalam hubungan ini. Dia masih punya banyak kekurangan, dia masih punya banyak hal yang harus diperbaiki. Ya, dia tahu. Dan dia saat ini berusaha untuk bisa mewujudkan hubungan yang lebih baik. Karena kalau kita lihat dengan hadirnya kartu ini, dia merasa bahwa hanya kamu yang benar-benar mampu dalam meluluhkan hatinya. Ya. Mampu untuk membuat perasaannya berbunga-bunga. Mampu membuat dia terus kepikiran kamu. Ya. Dia galau pada saat ini. Karena memikirkan betapa bahagianya kalian dulu. Betapa kalian saling memberikan cinta satu sama lain. Dia ingin sekali ya untuk mengulang masa-masa itu, dan dia berharap akan ada kesempatan yang akan membawa kalian untuk bisa kembali bersama dan juga menjalani kenangan-kenangan tersebut, menciptakan juga kenangan-kenangan yang baru.
Ada banyak penyesalan yang saat ini dia rasakan. Mungkin selama ini dia kurang dewasa ya dalam menghadapi hubungan, kurang bisa memberikan pengertian, kurang bisa menghargai kamu. Apalagi kalau sudah ada konflik ataupun perbedaan-perbedaan yang muncul ke permukaan. Dia hanya ingin memenangkan hati kamu kembali pada saat ini ya, memulai awal baru yang lebih stabil, langgeng, dan bahkan sampai ke jenjang pernikahan di sini. Dia tidak ingin kehilangan kamu lagi. Nantinya kalau dia bertemu ya, tentunya dia akan jujur, dia akan lebih terbuka tentang perasaannya, tentang pikirannya. Dia tidak mau lagi ada yang ditutup-tutupi di dalam hubungan ini. Oke, kita lanjut lagi. Ada kartu Eight of Cups. Ada energi luka ya di sini. Ada energi kesedihan, kehilangan. Ini bisa jadi energi kamu ya, namun bisa vice versa, energi bisa terbolak dan terbalik. Jika ini energi kamu ya, saya merasakan tentunya kamu gak mudah ya dalam menghadapi ini semua, dalam menjalani energi-energi berat ya, pengalaman-pengalaman yang sulit. Kamu mencoba untuk menguatkan diri. Kamu mencoba untuk bersabar. Karena bagaimanapun juga, kamu mencintai dia. Kamu benar-benar sayang sama dia. Dan kamu pun tidak ingin ya sebenarnya kehilangan dia. Tapi memang ada seorang yang pergi yang saya lihat di sini dengan hadirnya kartu Eight of Cups. Entah kamu yang pergi ya saking capeknya, atau mungkin dia yang pergi dari kamu. Memang ada ketidakseimbangan ya sebelumnya yang membuat hubungan ini jadi kurang bisa gitu untuk dipertahankan. Siapapun yang pergi ya di sini sebenarnya tidak benar-benar ingin pergi karena ini energinya sangat berat. Kalau dia meninggalkan kamu sebenarnya dia sangat berat ya melakukan hal tersebut. Dia bingung, dia merasa gak tahu gitu apa yang harus dilakukan. Dia hanya ingin hubungan ini bisa baik-baik saja. Tapi mungkin ada beberapa di antara kamu yang kemarin hubungannya sampai benar-benar kacau ya, benar-benar menguras energi, membuat kalian berdua capek, lelah, dan juga merasa tidak kuat lagi. Padahal kalau dilihat dari cinta ya yang kalian miliki satu sama lain, sebenarnya kalian sama-sama sayang, sama-sama cinta, sama-sama ingin melanjutkan ya sampai ke masa depan. Ya, siapapun yang pergi di sini akan kembali lagi. Karena kalau kita lihat tadi ya ada energi penyesalan. Ya, setelah dia bisa melihat segala sesuatunya dengan perspektif yang lebih luas, bisa lebih jernih ya dalam berpikir, bisa menyeimbangkan antara logika ya dan juga perasaan. Dia ingin bisa kembali berdamai, dia ingin bisa kembali bersatu dengan energi yang hangat ya, dengan energi yang romantis dengan kamu. Ya, jadi setiap kali dia membayangkan wajah kamu ya, dia bersedih, dia galau, dia merasa kangen, rindu ya, rindu banget sama kamu. Ditambah lagi dengan penyesalannya, rasa bersalahnya ya, campur aduk sebenarnya di sini. Mungkin dia merasa sudah terlalu keras ya sama kamu, sudah terlalu kasar, sudah tidak sopan ya, tidak menghargai kamu sebagai pasangannya. Padahal seharusnya dia bisa gitu menempatkan diri, bisa bersikap dengan baik apapun situasinya. Ya, bisa bersikap dengan lebih bijak. Tapi mungkin pada saat itu dia terlalu dikuasai oleh emosinya, oleh hasratnya, oleh egonya. Makanya dia tidak berpikir ya dengan jernih.
Dia berharap segala kegalauannya bisa sirna. Dia berharap akan ada kejelasan ya di dalam hubungan ini agar kalian bisa lanjut lagi menjalin komitmen. Memang ada waktu yang diperlukan ya untuk healing, untuk bisa lebih memahami situasi, keadaan, tapi setelah itu semua berlalu, dia ingin kembali lagi kepada kamu. Oke, kita lihat lagi di sini ada kartu Six of Pentacles. Saya merasakan seseorang ini sedang menjalani karmanya. Ya, ada karma yang perlu dia jalani, perlu dia tanggung ya pada saat ini. Apalagi kalau sebelumnya dia pernah melakukan hal-hal yang buruk ya, hal-hal yang jahat, hal-hal yang sudah merugikan orang lain, merugikan kamu. Tentunya akan ada keseimbangan yang akan dia alami, yang akan membuat dia lebih mengerti, yang akan membuat dia lebih memahami dirinya sendiri dan juga apa-apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Sehingga akan membuat dia bertumbuh ya, jiwanya berkembang, membuat dia bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Dia tahu bahwa sebelumnya ada ketidakseimbangan ya di antara kamu dan dia. Mungkin kamu lebih banyak berusaha, lebih banyak berkorban dibandingkan dia. Dianya cuek-cuek aja ya, dianya mungkin ghosting kamu, membuat hubungan on off tidak stabil. Tapi sekarang dia sudah menghargai kestabilan. Dia menghargai keseimbangan. Dan tentunya nanti di saat dia sudah bertemu dengan kamu lagi, dia akan menunjukkan ya perubahannya. Dia akan mampu untuk memberikan cinta dan kasih sayang yang lebih besar lagi, perhatian yang lebih intens dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Karena dia nggak mau kehilangan kamu ya, dia kapok di sini. Dia merasa menyesal telah menyia-nyiakan kamu. Ya, seseorang yang seperti kamu tentunya nggak mudah untuk dilupakan. Apalagi dia melihat kamu ini seseorang yang sangat tulus ya, sangat baik. Kamu orangnya sangat penuh cinta dan mampu memahami batin perasaan terdalamnya. Jadi kamu bukan orang sembarangan ya yang bisa dia lupakan begitu saja. Tentunya banyak kenangan yang membuat dia tidak bisa move on dari kamu. Dia kangen ya untuk bisa memandang wajah kamu lagi secara langsung. Namun pada saat ini dia hanya bisa mampu membayangkan ya di pikirannya aja. Dia perlu mengambil langkah pertama, dia perlu untuk mengubah situasi sebelum nanti pada akhirnya kalian bisa berbaikan kembali. Oke, kita lanjut lagi. Ada kartu di Hierophant. Menarik ya energinya, karena saya melihat ada begitu banyak pembelajaran yang sebenarnya telah didapatkan. Jadi tergantung ya apakah orang ini mau belajar atau tidak. Apakah dia mau berubah menjadi seorang yang lebih baik atau tetap sama saja. Ya begitupun dengan kamu. Kamu memiliki luka ya, kamu memiliki kesedihan. Kamu juga memiliki rasa galau, kamu memiliki rasa takut, cemas ya mungkin tentang masa depan, tentang jodoh kamu. Tapi balik lagi ke dalam diri kamu. Apakah kamu akan terus-menerus ya larut dalam kesedihan tersebut atau kamu ingin bangkit? Apakah kamu akan terus cemas, khawatir atau membuat diri kamu lebih percaya diri dan juga optimis untuk melangkah ke masa depan? Karena saya merasakan di sini ada potensi ya bagi kamu untuk bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik, yang lebih cerah, pasangan yang lebih mencintai. Ya, kamu akan bertemu dengan jodoh kamu, menikah. Ya, dan secara keuangan ya di sini akan sangat baik, sangat stabil dan terus ada peningkatan. Pada saat ini dia juga menyadari ya perlu adanya perubahan. Dia tidak mau
terus-menerus diam-diaman sama kamu, atau saling blokir, atau saling cuek ya. Dia nggak mau selamanya situasi menjadi seperti ini. Dia harus berubah, dia harus mengambil tindakan. Ya, makanya pada saat ini dia sedang menyiapkan rencana gitu untuk bisa memulai kembali. Entah mungkin komunikasi ya, dia akan ngechat kamu atau mungkin nelfon kamu, menghubungi kamu pada intinya. Ya. Setelah itu baru nanti dia ngajakin untuk bertemu. Karena ada beberapa hal yang ingin dia bicarakan, dia ingin sampaikan. Mungkin tentang permohonan maafnya, mungkin tentang rencana jangka panjangnya ya untuk masa depan, dan juga tentang kelanjutan dari hubungan ini seperti apa. Karena jelas dia ingin bersama dengan kamu selamanya. Dia tidak ingin ada orang lain di dalam hubungan kalian. Jadi kalau sebelumnya ada pihak ketiga yang muncul ya, entah siapapun yang menghadirkannya, dia berharap ya kalian akan lebih langgeng dan lebih setia satu sama lain. Ya, kalau dia pernah menghadirkan orang ketiga, tentunya di sini dia siap untuk meninggalkan pihak ketiga tersebut untuk bisa kembali lagi dan juga fokus 100% kepada kamu. Dia menyadari konsekuensinya. Ya, dia tidak ingin lagi tenggelam dalam ego dan juga hasratnya. Karena hal tersebut bisa membuat dia kehilangan kamu untuk selamanya. Oke, sekarang kita akan lihat untuk zodiak. Saya melihat di sini ada Taurus, kemudian ada Scorpio, ada Leo, kemudian Capricorn, ada Libra dan Gemini. Ya, nanti kita akan lihat lagi untuk zodiaknya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada kartu The World. Ada siklus yang berakhir. Namun tenang aja ya, karena ini akan digantikan dengan siklus yang baru yang tentunya lebih bisa kamu nikmati ya, karena banyak hal yang sebenarnya dulu udah terjadi ya. Awalnya kamu nikmati, tapi semakin kesini semakin membuat kamu menderita. Jadi diperlukan adanya transformasi ya dengan hadirnya kartu ini. Artinya ada siklus yang baru yang akan kamu jalani ya dalam waktu dekat ini. Hal ini tentunya akan membuat kamu lebih bahagia ya, lebih sehat. Pikiran dan juga perasaan kamu lebih tenang, lebih damai, dan menikmati hari-hari kamu. Karena banyak di antara kamu yang mungkin pusing ya, overthinking karena sesuatu yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Hal-hal yang sudah tidak lagi membahagiakan kamu ya, di sini semesta menyarankan kamu untuk melepaskannya, apapun itu, kemelekatan apapun ya, di setiap bidang di dalam kehidupan kamu. Karena jika kamu terus-menerus bertahan ya pada hal-hal yang menyakitkan, tentunya kamu akan kesulitan gitu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa mendapatkan impian-impian kamu, harapan-harapan kamu. Tapi kalau kamu ikhlas gitu untuk melepaskan, ya, untuk merelakan, memaafkan hal-hal yang sudah terjadi, bahkan hal-hal yang buruk sekalipun, maka di sini kamu akan menciptakan ruang, dan ruang tersebut akan bisa diisi ya dengan hal-hal yang lebih positif lagi, sesuai dengan apa yang kamu inginkan selama ini. Ya, jadi fokuslah pada hal-hal yang positif, energi-energi positif, kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang positif juga. Maka kamu akan melihat ya perubahan ke arah yang lebih baik di dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut lagi. Ada kartu Ace of Swords. Ada seseorang yang menginginkan kejelasan ya di sini. Mungkin karena selama ini udah muak ya, udah capek, dimanipulasi, dibohongin terus. Ini bisa jadi energi kamu, ya. Ada seseorang yang manipulatif. Mungkin kamu merasa bahwa seseorang ini ya yang kamu fokuskan terlalu banyak yang ditutupi, terlalu banyak yang tidak dia sampaikan pada kamu. Padahal di dalam hubungan itu sangat dibutuhkan ya keterbukaan.
Karena kalau tertutup terus ya tentunya akan sangat mungkin untuk timbul kecurigaan ya. Timbul kecurigaan, akhirnya berantem, akhirnya berdebat lagi, konflik lagi. Ada yang ghosting ya. Jadi sangat diperlukan keterbukaan ya, kejujuran. Apalagi jika sudah memiliki komitmen. Kamu berharap tentunya jodoh kamu ya adalah seseorang yang bisa menghargai kamu sebagai pasangannya. Karena kalau dia menghargai kamu tentunya dia akan terbuka, dia akan jujur. Dia nggak akan manipulatif. Ya, dia akan menekan ya segala hal-hal yang tidak diperlukan. Ya, kelabilannya, ketidakdewasaannya. Dia akan menjadi seorang yang lebih bijaksana. Ya, kamu ingin bersama dengan seseorang yang baik. Seseorang yang mampu menyayangi kamu dengan tulus. Jadi jika sebelumnya beberapa di antara kamu pernah dimanfaatkan ya oleh seseorang ya, kebaikan kamu dimanfaatkan, kamu berharap di sini akan bertemu dengan jodoh yang setara, seimbang ya dengan kamu, baik secara usaha, pengorbanan ya, maupun juga secara emosional ataupun perasaan. Kamu tidak ingin terlalu banyak konflik di dalam hubungan kamu tidak ingin terlalu banyak drama. Hal itu hanya akan menguras energi, hal itu hanya akan membuat kamu stres ya, dan juga tertekan. Kemudian saya juga melihat ada seseorang yang memang sepertinya memiliki energi cemburu di sini. Ya. Apalagi kalau tidak ada komunikasi ya. Dia akan merasa sangat cemburu. Apalagi pada saat ini dia juga sering membayangkan wajah kamu. Ya, dia merindukan kamu, dia bersedih kalau sudah mengingat tentang kamu. Jadi akan lebih parah lagi kalau ada energi cemburu gitu. Dia membayangkan kamu gitu dengan orang lain, nyaman dengan orang lain, dan meninggalkan dia selamanya. Ya, dia nggak sanggup. Membayangkannya aja udah membuat dia sangat marah, sangat sedih. Apalagi kalau hal tersebut benar-benar terjadi. Oke, kita lanjut lagi. Ada kartu Nine of Pentacles. Energi yang bagus ya. Terutama jika kamu pada saat ini memfokuskan pada karir dan juga keuangan. Karena saya melihat di sini ada keberhasilan, kesuksesan ya dalam hal finansial, dalam hal materi. Saya melihat di sini ada keberlimpahan. Jadi pada saat ini ya, bagi kamu yang mungkin sedang memfokuskan ya pada karir, keuangan kamu, saya melihat di sini ada perubahan yang baik. Ada peningkatan ya di dalam karir kamu. Beberapa di antara kamu akan menemukan pekerjaan baru. Beberapa di antara kamu akan bertahan ya pada pekerjaan yang lama dan meningkatkan ya situasinya menjadi lebih baik. Kamu akan terlepas dari segala permasalahan keuangan, permasalahan pekerjaan ya, karena kamu mampu di sini untuk menyelesaikannya. Dengan kata lain, kamu naik tingkat ya, naik level di sini. Sehingga segala harapan, impian kamu juga akan bisa terpenuhi dalam waktu dekat. Oke, kita lanjut lagi. Ada kartu Page of Wands. Sepertinya seseorang memantau kamu ya, diam-diam. Dia melihat media sosial kamu, ya, dia ingin tahu kabar kamu seperti apa. Karena rasa kangennya ini benar-benar besar ya, dalam. Dia terobsesi sama kamu. Dia nggak bisa melepaskan kamu dari pikirannya, dari hatinya. Dia tahu kalian berdua punya permasalahan pada saat ini, ada hambatan, ada tantangan yang perlu dihadapi, dan dia siap di sini. Jadi kalau sebelumnya dia melarikan diri, pada saat ini sekarang dia siap untuk menghadapi segalanya. Ya, apapun dia akan hadapi, badai pun akan dia hadapi. Asalkan dia bisa bersama dengan kamu.
Jadi energinya cukup berapi-api ya di sini dengan hadirnya kartu Page of Wands. Karena dia nggak mau ya berlarut-larut juga dalam kesedihan, kegalauan. Dia nggak mau kehilangan kamu selamanya. Jadi dia akan mengakhiri siklus di mana kalian berpisah, ya, ataupun terpisah pada saat ini. Dia ingin kalian bersatu lagi, dia ingin kalian bisa menjalin komitmen lagi. Nantinya dia akan memeluk kamu ya dengan begitu erat, menggenggam tangan kamu, dan mengatakan betapa cintanya dia sama kamu. Betapa dia mengagumi kamu selama ini. Kamu seseorang yang lucu, seseorang yang menyenangkan, ya, kamu cantik, kamu ganteng. Kamu bikin nyaman dia selama ini. Dan hal itu gak akan pernah terlupakan dari memorinya. Ya. Dia ingin bisa menjadi pasangan yang lebih romantis untuk kamu, yang bisa memberikan kebahagiaan, keamanan, dan juga kenyamanan untuk selama-lamanya. Dia sangat menghargai kesabaran kamu selama ini. Ya, beberapa waktu ke belakang mungkin dia kurang bisa ya menghargai kesabaran kamu, dia menyepelekan, tapi sekarang dia baru tersadar ya betapa sabarnya kamu selama ini dalam menghadapi dia. Dia ingin kembali, dia ingin bisa menikah dengan kamu. Dan dia tidak akan melepaskan kamu lagi dari pandangannya, dari hatinya. Oke, kita lihat lagi di sini. Oke, ada kartu Four of Cups. Bottom of deck ada kartu Justice. Saya merasakan memang kamu ini bukanlah seseorang yang mudah gitu ya untuk dia abaikan begitu saja. Bahkan jika di luarnya dia kayak cuek, dingin, tapi sangat berbeda gitu ya dengan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Jadi dia ini kayaknya pandai acting gitu ya. Di luarnya kayak cuek, dingin, gak peduli, tapi dari dalam hatinya justru sangat bertolak belakang. Dia sangat mencintai kamu, sangat peduli sama kamu. Hanya saja mungkin dia belum mampu ya untuk menunjukkannya pada saat ini. Tapi dia bertekad gitu untuk menurunkan segala gengsinya, menurunkan egonya, ya, untuk bisa lebih fokus, untuk bisa lebih mengedepankan cinta dan kasih sayang untuk hubungan ini. Karena pada saat ini dia mengalami ya konsekuensi atas hal-hal yang telah dia lakukan sebelumnya. Baik itu dari sikap, tindakan, maupun kata-katanya kepada kamu. Pada saat dia tidak bersama kamu, dia merasa hampa di sini. Dengan hadirnya kartu Four of Cups, dia merasa hampa. Dia merasa kesepian. Bahkan di saat dia berada di keramaian. Dia merasa hidupnya tidak berwarna lagi, tidak ada lagi yang mampu menyemangati dia. Jadi kalau bukan kamu, ya, dia tidak akan semangat lagi. Hanya kamu yang mampu menyinari dunianya. Kamu adalah mataharinya. Dia ingin memperbaiki kesalahan-kesalahannya, ya, dan dia akan membuktikannya secara langsung kepada kamu. Dia berharap bahwa kamu akan menunggu dia, ya, dan setia sama dia. Karena dia pun juga melakukan hal yang sama pada saat ini. Dia berharap dengan banyaknya hal yang terjadi, kalian bisa sama-sama belajar ya dari kesalahan masing-masing, bisa sama-sama menjaga ya lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Justice, mungkin ada beberapa pihak yang ingin ya kalian berpisah. Dan dia merasakan itu. Ya. Dan dia tidak akan membiarkan siapapun ya menghalangi cinta kalian berdua. Dia ingin berusaha, dia ingin berkorban untuk hubungan ini. Ya. Dia tahu bahwa kamu pada saat ini punya pilihan ya, apakah untuk kembali lagi bersama dengan dia atau tidak, ya, ataupun kamu bersama dengan orang lain. Tapi dengan hadirnya kartu ini, dia memohon ya kepada kamu. Dia memohon agar dia diberikan kesempatan lagi, ya, dia memohon agar kamu memilih dia lagi.
Oke, untuk zodiak lainnya di sini ada Aquarius, ada Pisces, ada Scorpio. Saya melihat di sini ada Aries, Sagittarius. Ya, namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya, orang yang dealing sama kamu, orang yang kamu fokuskan ya, ataupun zodiak dari kamu sendiri. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.